Pindah. Silakan Pak Iri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Anggaran serta jajaran TAPD, Pak Sekda, Pak Sekretaris, beserta Asda dan Bapeda yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, menurut saya pembahasan RKUA ya dan RPPAS ini memang sangat penting dan sangat krusial karena ini berbicara terkait masalah pembangunan di 2022, di mana pembangunan di 2022 ini arah kebijakannya itu harus sama dengan visi misi bupati sesuai dengan RPJMD. Nah, ini yang harus kita bahas menurut saya secara komprehensif karena RKUA dan RPPAS ini tidak akan dibahas dua kali. Ini pembahasannya satu kali untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan visi misi bupati di periode yang kedua ini. Dan tentunya saya berharap kepada jajaran TAPD bagaimanapun juga harus bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang di periode kedua ini. Yang pertama, tentu saya sangat fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Bupati, termasuk janji-janji politik kaitan dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya adalah program Jaka Mantul. Nah, jalan Kabupaten Pandeglang mantap betul. Dan ini tentunya harus kita sepakati bersama pimpinan terkait masalah anggaran tersebut. Jangan sampai Jaka Mantul ini hanya sebatas retorika saja pada saat kampanye. Kami tentunya dari partai pendukung dan pengusung bukan hanya menghantarkan Bu Irna dan Pak Tanto terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, tapi kami juga harus mengawal visi misi beliau agar terrealisasikan. Maka oleh karena itu poin saya adalah sejauh mana program Jaka Mantul itu akan direalisasikan di 2022 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan para hadirin di sini, khususnya dari eksekutif gitu. Maka oleh karena itu, kenapa saya ingin membedah sebenarnya, karena program Jaka Mantul itu kalau tidak salah membutuhkan anggaran per tahun sekitar 200 miliaran minimal. Ya, 300 miliar ya Pak Ketua, 300 miliar, sehingga saya berharap bahwa eksekutif ini, jajaran TAPD harus bisa mencari anggaran sebesar itu. Meskipun memang dalam keadaan COVID-19 ini. Tapi bagaimanapun juga karena kita adalah, bukan kita ya, eksekutif adalah pembantunya Bupati, harus berinovasi bagaimana mewujudkan visi misi tersebut. Contoh misalkan tadi Pak Luki sudah menyampaikan, tentunya adalah kaitan dengan peningkatan PAD. Memang PAD ini dari periode pertama sampai sekarang saya menjadi anggota DPRD, peningkatannya tidak terlalu signifikan. Contoh misalkan tadi Pak Luki sampaikan di pariwisata, ada Cisolong, Cikoromoy, termasuk Karangsari. Oke lah kalau Karangsari sekarang lagi bersengketa mungkin ya, posisinya lagi dalam sengketa. Tapi kalau Cikoromoy dan Cisolong saya rasa masih berpotensi untuk dilakukan pengembangan. Kayak Cisolong itu kan bukan hanya air panas yang sekarang dikelola, tapi Cisolong itu masih punya lahan sekitar 2-3 hektar ke belakang. Nah, sampai dengan hari ini itu kan tidak dikembangkan. Padahal antusias masyarakat untuk datang ke Cisolong sangat luar biasa. Termasuk Cikoromoy kita sekarang hanya menjadi lahan parkir saja. Padahal lahan kita di sana ada sekitar 4 hektaran gitu. Dan itu tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Nah, mohon kiranya untuk mendongkrak PAD tersebut, saya berharap dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luki tadi, untuk bagaimana mendorong aset-aset daerah yang memang potensi untuk meningkatkan PAD, mohon untuk disupport anggarannya sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan anggaran untuk menuju proses percepatan pembangunan Jaka Mantul tersebut. Dan Jaka Mantul ini saya rasa harus ada payung hukumnya. Apakah itu Perda atau Perbuk ke depannya terkait masalah proyeksi Jaka Mantul ke depan. Karena bagaimanapun juga pemerataan pembangunan ini sangat penting Pak Sekda.
Jangan hanya di utara, tapi di selatan. Jangan hanya di kecamatan A, B, C, D gitu. Tapi di 35 kecamatan ini harus tersentuh oleh pembangunan infrastruktur khususnya jalan K1. Salah satunya dapil saya, dapil Pak Ade Muammar di Sodong Kadungmula. Nah, itu harus menjadi skala prioritas ke depan. Karena Sodong Kadungmula ini sudah dibangun tapi di spot-spot pada tahun 2016 kalau tidak salah atau 2017. Nah, sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut. Nah, mohon kiranya ke depan jalan tersebut mohon untuk diprioritaskan. Titik nolnya mudah-mudahan di mana, Oi? Di Sodong gitu ya, supaya ada percepatan pembangunan dan pemerataan. Saya tidak hanya berbicara di dapil saya, tapi di 35 kecamatan ini harus tersentuh oleh pembangunan sesuai dengan jaka mantul yang diinginkan oleh Bupati Pandeglang. Terima kasih pimpinan, semoga RQA dan RPPS ini dapat direalisasikan, diimplementasikan di tahun 2022 sesuai dengan visi misi Bupati. Dari topik Lidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.